Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Battleshock The Heaven Season 5 episode ke-144. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana kemunculan Abah Youchen sebagai seorang Banseng, entah Banser, entah Bashreng, telah mengejutkan seluruh Tianjun Aula Jiwa dan seluruh belum mereka sempat melarikan diri. Pemimpin Pavilion Bintang Jatuh itu sudah membantai seluruh antek Dajjal Aula Jiwa, menyisakan Moyu dan QD yang berhasil kabur dalam kondisi luka parah. Selesai urusan dengan Aula Jiwa, Shoyen melakukan retreat untuk memulihkan diri, dan setelah retreat selesai tanpa diduga, Abah malah memberikan api tulang dingin untuk dia sempurnakan dalam mantra api. Selain itu, Shoyen juga mendapatkan kunjungan dari Nalan Yanran yang ternyata datang untuk meminta tolong agar pemuda itu menyelamatkan gurunya Yun Yun yang sekarang sedang terlibat perseteruan dengan pemimpin muda sekte bunga Hua Jin. Di episode kali ini kita akan melihat bagaimana keopean Shoyen melawan Hua Jin dan gebetannya Yahua Lianjun dari sekte Suan Mendalam, hingga berhasil membuat Mbak Yun Yun mendapatkan tahta lagi sebagai ketua sekte bunga. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Seperti yang sudah Shoyen rencanakan di minggu lalu, pada ekspedisi menuju sekte bunga ini dia akan mengajak Qinlin untuk menemaninya sehingga perjalanan oleh 3 orang, yaitu dia, Nalan Yanran, dan Qinlin. Sepanjang perjalanan Shoyen tidak terlalu banyak hahaha hihi dan temu kangen bareng Nalan Yanran atau malah CLBK, karena dia harus fokus menyempurnakan api tulang dingin agar bisa segera disatukan dengan mantra api. Tepat ketika Shoyen menyelesaikan pelatihannya, Qinlin mengabarkan bahwa mereka akan segera sampai di wilayah sekte bunga, dan hal itu dibenarkan oleh Nalan Yanran yang langsung menembakkan semacam pilar energi berwarna merah muda untuk membuka formasi perlindungan sekte. Setelah Nalan Yanran membuka formasi, sebuah terowongan spasial dengan warna yang sama merobek langit, dan Tuan Putri keluarga Nalan itu segera meminta Shoyen beserta pengawal kecilnya untuk ikut masuk ke dalam terowongan. Betapa terkejutnya dan kagumnya Shoyen ketika memasuki terowongan dan masuk ke dalam wilayah sekte bunga. Ternyata kediaman salah satu sekte terbesar di dataran tengah itu terdiri atas gunung-gunung yang menjulang dengan wewangian serta pemandangan bunga luar biasa indah di setiap sudutnya. Sehingga begitu melihat pemandangan tersebut, mereka mau tak mau langsung memikirkan betapa sekte bunga yang cenderung menutup diri ini sebenarnya adalah surga tersembunyi. Nah, belum sampai puas menikmati pemandangan indah di sekte bunga, tiba-tiba saja beberapa pegunungan yang mengapung mengukir sebuah tulisan emas sebelum kemudian membentuk formasi dengan warna yang sama ketika mengeluarkan semacam kabut merah muda ke seluruh penjuru sekte. Ketika melihat kabut tersebut, Nalan Yanran menjelaskan bahwa mereka sedang berada di tengah formasi kebingungan sekte yang digunakan untuk menyesatkan murid yang bersalah, di mana formasi ini juga menandakan bahwa pertarungan antara gurunya dengan Hua Jin akan segera dimulai. Nah, sesuai dengan apa yang dikatakan Nalan Yanran, sekarang gunung utama sekte sudah dipadati dengan keramaian murid-murid yang hendak menyaksikan pertarungan, dan keramaian itu langsung pecah ketika Yun Yun datang. Skin baru nih Mbak Yunji, makin gelis ya guys ya. Ketika Yun Yun datang, Hua Jin telah menunggu di arena bersama kekasihnya Yahua Liangjun. Tapi dasarnya cowok dong, Hua kebanyakan emang hobi ngepak boy semua. Ketika melihat Yun Yun yang secantik tarian awan di langit biru, matanya pun ngijau hingga membuat Hua Jin auto terbakar kecemburuan dan menghardik Yun Yun karena berani-beraninya mengincar posisi ketua sekte. Yun Yun dengan tenang menjelaskan bahwa dia sangat berterima kasih atas kebaikan ketua sekte sebelumnya alias Nenek Hua alias Huayu, namun menegaskan bahwa dia tidak ingin menjadi ketua sekte bunga, dan karena itu juga dia tidak mengerti kenapa Hua Jin masih terus memaksanya untuk melakoni pertandingan padahal tablet ketua sekte pun telah dia serahkan.
Salah satu tetua agung sekte yang bernama Peri Hyua meminta Huajin untuk tidak terus bersikap egois dan menerima pertunjukan ketua sekte terdahulu alias posisi ketua sekte yang akan diwarisi oleh Yun Yun. Namun Huajin sama sekali tidak bergeming, malah terus menjuli di Yun Yun dengan menyebut gadis itu pasti melakukan tipu muslihat hingga membuat Huayu tenggelam dalam kepura-puraannya. Sekarang kalau Yun Yun memang benar tidak mau menjadi ketua sekte, maka Huajin ingin gadis itu membuktikan dengan menyerahkan seluruh doki Huayu yang ada di tubuhnya. Ya Hua Lianjun ikut mengompori dengan meminta tetua agung itu untuk memikirkan kembali apakah posisi ketua sekte benar-benar akan diserahkan kepada orang luar seperti Yun Yun. Astagfirullahaladzim, ingin berkata kasar tapi udah umroh. Melihat dua pasangan barbar itu terus memojokkannya, masih dengan ekspresi tenang Yun Yun mengatakan kalau dia sama sekali tidak mengetahui kalau Huayu adalah ketua sekte dan kalau tahu dia pasti akan melapor kepada sekte agar tidak menimbulkan masalah. Adapun terkait doki yang diberikan Huayu kepadanya, berhubung sekarang doki itu telah tersegel di tubuhnya dan Yun Yun juga tidak bisa melakukan apapun untuk mengeluarkannya, mantan ketua sekte Yunlan itu pun silakan Huajin untuk datang dan mengambilnya sendiri dalam pertarungan. Karena Yun Yun masih bersikap sok bijak dan sok suci, Huajin pun habis kesabaran ketika akhirnya melompat ke depan untuk menyerang gadis itu. Tapi ternyata... Tapi ternyata sebelum tangannya menjangkau tubuh Yun Yun, sebuah penggaris raksasa jatuh dari langit dan menahan serangannya hingga membuatnya terlempar ke belakang. Beberapa saat kemudian muncullah sesosok pemuda ganteng bin Pak Boy yang berdiri di depan Yun Yun dan menyebabkan gemuruh petir menyambar hati amba-amba gelis tersebut ketika melihat pemuda kecil yang selalu menepati sudut hatinya tiba-tiba muncul entah dari mana. Xiaoyan dengan tegas berkata akan membantu Yun Yun sebagai teman dan membuat Huajin semakin terbakar emosi ketika mengetahui bahwa Yun Yun benar-benar ingin merebut posisi ketua sekte. Ya Hua Lianjun sebenarnya nggak masalah harus menghadapi dua kerucil dojun sekaligus, namun Xiaoyan tidak ingin pertandingan ini menjadi terlalu mudah dan meminta Huajin menyerahkan posisi ketua sekte kalau Yun Yun memenangkan pertandingan. Huajin awalnya langsung mengamuk mendengar tantangan Xiaoyan yang terlalu arogan sebelum kemudian pemuda itu menyapa kedua tetua agung dan memperkenalkan diri sebagai kepala pavilion bintang jatuh muda yang juga murid master pemunian obat Abah Yao Chen. Peri Hua menerima salam Xiaoyan dengan baik dan berjanji akan menyampaikan salam kepada tetua utama kalau dia memiliki kesempatan. Sementara itu Yahua Lianjun di sisi lain malah menjadi sangat antusias ketika mendengar nama Xiaoyan dan berpikir untuk menguji seberapa kuat pemuda yang namanya terus menyebar di seluruh dataran tersebut. Xiaoyan yang mengetahui kekuatan Yun Yun masih belum stabil setelah mendapatkan doki nenek Hua memintanya tetap tinggal dan dia akan menghadapi Huajin beserta gebetannya sendirian. Sudah empat melihat Xiaoyan TP-TP mulu sama Yun Yun, Yahua Liangjun pun tidak membuang lebih banyak waktu ketika menyerang pemuda tersebut dan menyebabkan pertandingan antara dua ahli dojun dengan perbedaan tingkat yang cukup signifikan pecah di udara. Namun meskipun Xiaoyan lebih rendah ranahnya 4 bintang dibanding Yahua Liangjun, tanpa diduga pemimpin pavilion bintang jatuh muda itu sama sekali tidak digeprek, malah dapat menunjukkan perlawanan yang cukup seimbang. Nah, ketika Xiaoyan udah baku hantam dengan gebetannya, Huajin pun tidak mau berdiam diri dan hendak menyerang Yun Yun untuk membuktikan keunggulan sebelum tiba-tiba saja boneka iblis langit Xiaoyan alias si Ujang malah masuk ke arena buat join mabar.
Kekuatan Ujang adalah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan ahli Adojun bintang 5, sehingga begitu berhadapan dengan Huajin boneka iblis langit itu langsung menunjukkan keunggulannya. Yahua Lianjun meminta Huajin untuk bertahan sebentar sementara dia akan menghancurkan Shoyen dan baru membantunya. Namun pertarungan dengan Shoyen juga tidak berjalan dengan semudah itu karena bahkan dua tetua agung Sekte Bunga pun dapat melihat betapa Shoyen yang sangat layak untuk segala keviralannya karena bisa menghadapi seorang ahli Dojun bintang 6. Nah, baru setelah sudah cukup merasa direndahkan, Yahua Lianjun pun mengeluarkan kekuatannya yang asli hingga berhasil menekan Shoyen dan memaksa sang tuan muda keluarga Shou itu menggunakan transformasi api misteriusnya. Harus diakui Yahua Lianjun memang terkejut melihat Shoyen menggunakan teknik rahasia lembah api berkobar untuk meningkatkan ranahnya sebanyak 2 bintang. Meski begitu dia tetap akan menunjukkan betapa kekuatan dasar kultivasi asli pasti akan lebih kuat daripada yang nge-cheat atau nge-buff seperti ini. Apalagi Yahua Lianjun tahu kalau Huajin tidak bisa bertahan lebih lama melawan Ujang dan oleh karena itu dia berencana untuk mengakhiri pertandingan dengan Shoyen secepat mungkin. Ketika itulah Yahua Lianjun menggunakan teknik rahasia Sekte Langit Mendalam, yaitu transformasi penyatuan surga bumi yang membuat energi surga bumi di sekitarnya bergejolak hebat. Shoyen tahu bahwa teknik apapun yang hendak dikeluarkan oleh Yahua Lianjun saat ini bukanlah teknik remeh-temeh sehingga dia pun tidak ingin menganggapnya remeh ketika memutuskan untuk menggunakan teratai api pemusnahan 4 api surgawi. Ketika Shoyen mengeluarkan api 3000 pembakaran di tangannya, ekspresi Yahua Lianjun langsung berubah muram, apalagi pemuda itu kemudian mengeluarkan 3 api surgawi lain dan berusaha menyatukannya yang merupakan pemandangan luar biasa tidak lazim bahkan sepanjang sejarah benua Doki. Dengan kekuatannya yang sekarang memadatkan teratai api pemusnahan adalah sesuatu yang bisa dilakukan sambil merem, sehingga hanya dalam beberapa detik yang singkat sebuah teratai warna-warni yang indah telah terbentuk di depan mata semua orang. Ukuran teratai api pemusnahan sangat mungil apabila dibandingkan dengan bunga merah surga bumi yang dimiliki oleh Yahua Lianjun. Karena itulah sang tuan muda Sekte Langit Mendalam pun sangat percaya diri ketika berkata bahwa dia ingin melihat apakah api surgawi akan lebih kuat dibandingkan penyatuan surga buminya. Yun menyaksikan pemandangan di hadapannya dengan hati bergetar karena sejak pertama kali bertemu dengannya, pemuda kecil ini selalu menciptakan keajaiban demi keajaiban yang tidak bisa dia bayangkan. Sementara itu, di sisi lain, Peri Hua dan junior tetua agungnya Peri King langsung berpikir bahwa tubrukan 2 benda berbahaya itu mungkin bisa menghancurkan seluruh sekte dan meminta semua murid untuk membentuk tabir pelindung. Adu mekanik teknik tingkat tinggi antara Shoyen dengan Yahua Lianjun dimulai ketika teratai api pemusnahan dikirim terbang mendekat ke arah bunga merah dan menciptakan pergolakan energi penghancur yang luar biasa di seluruh pegunungan bunga. Akhirnya 2 bunga beda ukuran itu saling bertemu dan ketika bertemu bunga merah, Yahua Lianjun langsung mengeluarkan kelopak-kelopak tanpa batasnya untuk menyelimuti seluruh teratai api pemusnahan. Kepercayaan diri Yahua Lianjun menjadi semakin besar ketika melihat teratai api pemusnahan ternyata tidak sekuat yang dia bayangkan, malah bisa langsung ditelan oleh bunga merah penyatuan surga bumi. Tapi ternyata
Tapi ternyata ketika Yahua Liangjun merasa kemenangan sudah berada di depan matanya, tiba-tiba saja teratai api pemusnah meledak di dalam bunga merah penyatuan surga bumi dan menciptakan letusan energi penghancur luar biasa dahsyat yang bahkan langsung menyapunya dalam satu kedipan mata. Hanya dalam sekejap teratai mungil itu berubah menjadi teratai raksasa yang mengeluarkan aura dewa penghancur hingga membuat tabir pelindung sekte bunga yang didukung oleh kekuatan dua Dojun puncak pun akhirnya kesulitan untuk menahannya. Baru setelah membuat seluruh sekte gonjang-ganjing, teratai api yang menakutkan itu menghilang bersamaan dengan tubuh Yahua Liangjun yang babak belur jatuh dengan kejam di atas arena pertandingan. Begitu melihat seorang elit Dojun bintang 6 dipermainkan oleh Dojun bintang 2, seluruh murid sekte langsung mengungkapkan kekaguman mereka kepada Shoyen. Sementara dua tetua agung turun dengan ekspresi kaget ketika bertanya apakah kepala pavilion bintang jatuh muda itu ingin menghancurkan sekte bunga. Shoyen hanya bisa membungkuk meminta maaf kepada dua tetua agung, sementara Peri Hua mengalihkan perhatian kepada Huajin ketika meminta gadis itu untuk menyerahkan tablet ketua sekte seperti kesepakatan. Meskipun Yun Yun masih menunjukkan tanda penolakan, Peri Hua meletakkan tablet ketua sekte ke atas tangannya sebagai bentuk keputusan yang membuat Yahua Liangjun menjadi kesal ketika bertanya apakah sekte bunga ingin memutus hubungan dengan sekte langit mendalam. Namun ancaman Yahua Liangjun itu sama sekali tidak bertahan lama karena Shoyen segera membungkuk di hadapan dua tetua agung ketika berkata bahwa dibandingkan sekte langit mendalam yang memiliki kecenderungan untuk menelan sekutunya, setelah Yun Yun menjadi ketua sekte, dia akan memastikan bahwa pavilion bintang jatuh akan menjadi sekutu terkuat sekte bunga. Dua tetua menunjukkan raut gembira ketika mendengar ini, sementara Yahua Liangjun menjadi semakin emosi merasa tidak dihormati dan langsung mutusin Huajin di depan karena merasa tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa lagi dari sekte bunga. Tanpa terlalu mempedulikan Huajin yang nangis bombay ditinggal gebetan, Peri Hua mengumumkan bahwa mulai sekarang Yun Yun resmi menjadi ketua sekte dan mempersilahkan perempuan itu untuk memberikan beberapa kata sambutan. Tapi tiba-tiba Tiba-tiba Cie ketemu sama gebetan lama nih Mang Oyen. Ya meskipun enggak kayak Nopel yang ngaku kekasih di versi Donghua ini, Shoyen kayaknya jadi lebih soleh ya guys, karena mengurangi hubungan yang tidak perlu dengan yang bukan mahramnya. Nah kira-kira kenapa tuh akhir cerita kok Mbak Yunji tiba-tiba pensiun?